Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Yang saya hormatin para habaib, bil khusus pimpinan majlis Nurul Alawin Sayyid Al-Habib Alwi bil Faqih mata'ana Allah bituli hayatih. Begitu juga yang saya hormatin Al-Habib Husain bin Idris bil Faqih, yang saya hormatin Al-Habib Syekh bin Muhammad As-Saggaf, Al-Habib Yusuf bin Muhammad As-Saggaf, Al-Habib Fahmi Al-Mahdali, Al-Habib Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurus orang, rasa ta'zim saya kepada mereka semuanya. Begitu juga yang saya hormatin, saya cintain para alim ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Atin Hayatin Kauni. Yang saya hormatin hadirin hadirat semuanya yang hadir maulid pada malam ini. Mudah-mudahan tidak bubar dari pengajian ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kecuali hajat kita digabulkan oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan, yang punya hajat mudah-mudahan digabulkan hajatnya, yang lagi punya masalah mudah-mudahan diselesaikan masalahnya, dikasih jalan keluarnya insyaallah. Yang punya utang ada enggak? Mudah-mudahan yang punya utang lunas hutangnya. Dan tidak lupa juga kita minta kepada Allah, mudah-mudahan yang jomblo mudah-mudahan ketemu jodohnya, yang saleh dapat yang salehah, yang salehah dapat yang saleh, amin ya rabbal alamin. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan di malam ini kita dapat inayah, dapat riayah, dapat perhatian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwani hadirin hadirat, saya mau nanya, masih semangat apa enggak? Benar, hujan nih, masih semangat? Kalau masih semangat, buktiin. Habib pengen ngelihat yang jauh maju semuanya, betul apa enggak? Pecinta Nabi enggak takut hujan, betul? Pecinta Nabi enggak takut becek, betul apa enggak? Kalau betul, ayo yang maju ke depan. Habib doain duitnya banyak, rezekinya luncur kayak air terjun Niagara. Kalau mau, enggak ada mau, ayo maju ke depan. Jangan malu, kalau dangdutan gak apa-apa lo ke belakang, betul apa enggak? Kalau majelis dekat sama habaib keturunan Nabi, yang dekat biar apa? Dekat sama datuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo yang di belakang maju, ayo jangan malu-malu, maju lagi. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu 3 orang di majelis beliau. 3 orang ini ada yang maju ke depan, yang kedua ikut gabung juga, yang ketiga malu, nggak mau masuk. Nabi langsung bilang sama sahabat, wahai sahabatku, apakah kalian tahu 3 orang tadi? Ya Rasulullah, ketahuilah, yang satunya dia malu ke majelis, dia berpaling dari majelis, Allah juga berpaling sama dia. Yang satunya lagi, dia ikut majelis tapi dia agak malu-malu, masih mendingan dapat rahmatnya Allah. Yang satunya lagi pengen dekat sama Nabi Muhammad, pengen lihat Nabi Muhammad, pengen dekat dengan majelis,
maka anugerah dan rahmatnya Allah juga dekat kepadanya. Maka sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad. Maka dari itu kalau majelis khair jangan jauh-jauh, makin dekat makin bagus. Kenapa? Kalau jauh godaannya makin banyak, setannya juga makin banyak. Yang ada apa nanti belakang ngobrol, betul? Nggak ikut acara nantinya. Makin dekat makin bagus. Mudah-mudahan yang makin dekat bisa mandang wajahnya habaib, wajahnya kiai, dipermudah matanya nanti mandang datuknya Sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wa ikhwani ya hadirin hadirat, ketahuilah Majlis Nurul Alawin mengadakan Maulid Nabi Muhammad tidak lain dan tidak bukan tujuannya satu, agar kita tidak jauh dengan Nabi Muhammad, agar kita dekat dengan Nabi Muhammad, agar kita selalu ingat Nabi Muhammad. Betapa tidak zaman yang makin hancur ini, orang yang ingat Nabi sudah sedikit, bahkan banyak yang lupa dengan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka majlis-majlis macam inilah mengadakan maulid keliling kemana-mana, tujuannya satu, agar kita dekat kembali lagi kepada Sayyidina Muhammad, dekat lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ngadain maulid sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti Al-Jalaluddin. Apa kata beliau? Ma min baitin aw mahallin aw masjidin, tidak daripada satu rumah, satu tempat lapangan seperti kita malam ini, ataupun satu masjid dibacakan di situ maulid Nabi Muhammad, maulid apapun, Fintud Durar, Diba, Barzanji, Syaraful Anam dan lain-lain, illa haffatil malaika bi dzalikal makan, kecuali malaikat rahmat Allah akan mengelilingi tempat tersebut. Insyaallah ini tempat dikelilingi malaikat. Menunjukkan apa? Ini tempat dan tetangga ini tempat jauh dari bala bencana, insyaallah. Wasallatil malaika bi ahli dzalikal makan, para malaikat Allah yang jumlahnya tidak terbatas meminta kepada Allah, ya Allah, nih warga sini lagi baca maulid, ampunin dosa mereka ya Rabb. Malaikat yang meminta kepada Allah, bukan seorang manusia luput dari dosa, tapi sang malaikat yang sekali diperintah sujud sampai hari kiamat, yang sekali diperintah ruku sampai hari kiamat. Ketika ada maulid di situ, ada orang yang hadir maulid, apalagi mereka hujan-hujanan, basah-basahan, malaikat meminta kepada Allah, ya Rabb, ampunin orang-orang yang lagi baca maulid dosanya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Wa ghasyiyahumullah birridwan warahmah, Allah membentangkan kepada mereka yang baca maulid ridha dan rahmatnya Allah, yang mana ridha dan rahmatnya Allah sangat mahal, tidak gampang dicapai. Tapi bagi mereka yang suka baca maulid, insya Allah akan mudah diraih oleh mereka ridhonya Allah dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal mutawwaquna bin nur, yakni Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail. Adapun malaikat yang diliputin cahaya, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, Israil, 4 jenderal para malaikat ini yusalluna ala man kana sababan li qiraati maulidin Nabi Muhammad. Mereka memintakan ampun kepada Allah bagi siapa? Bagi orang tersebut, dia bisa mengumpulkan orang-orang untuk baca maulid Nabi Muhammad. Siapa mereka? Sahibul acara, yang bikin acara. Siapa lagi mereka? Panitia. Siapa lagi mereka? Tim sukses acara maulid. Itu dapat doa daripada 4 malaikat tadi. Alhamdulillah. Makanya besok kalau ada majlis Nurul Alawin atau majlis yang lain mau ngadain maulid, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Dukung, ikut, kalau perlu bantu dengan hartanya, bantu dengan jiwanya, bantu dengan tenaganya, bantu dengan apa yang kau bisa kerahkan untuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan dalam rangkaian acara maulid, apa kata beliau?
seandainya aku memiliki daripada gunung Uhud berupa emas, lau anni, ya, seandainya aku lau indi zahab Uhud, lau indi jabal Uhud zahaban la anfaqtu kullah li girati maulidin Nabi Muhammad. Seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, di situ nanti ada acara maulid, maka aku akan sumbangkan gunung emas Uhud tadi untuk acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah letak pengorbanan kita, disinilah bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cinta kita kepada Nabi? Anda punya harta, sumbangkan. Gak punya duit, doakan. Keluarkan tenaga Anda, keluarkan, kerahkan kekuasaan Anda, kerahkan apa yang Anda miliki untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diteruskan lagi oleh Imam Suyuti, apa kata beliau? Orang yang baca maulid, man min muslimin qara'a maulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa amina minal qahta wal gharqa wal harqa. Tidak daripada satu seorang muslim dia baca maulid Nabi Muhammad. Nih dengerin nih, buat yang suka hadir acara maulid, rugi kalau Anda hadir maulid jauh-jauh tapi sampai di sini ngobrol, tapi sampai di sini malah ngomongin orang atau main-main, rugi. Betul apa enggak? Rugi. Rugi. Kenapa? Anda mengingkari nikmat yang Allah kasih kepada Anda. Allah takdirkan Anda di tempat maulid, tapi Anda justru menghindar daripada acara maulid. Wal iyadu billahi min dzalik. Jangan-jangan kedatangan Anda untuk mengganggu orang yang ingin hadir acara maulid. Wal iyadu billahi min dzalik. Dengerin yang suka hadir maulid ini. Tidak daripada seorang muslim dia baca maulid, hadir acara maulid, ikut salawat dan salam sama-sama yang orang baca maulid, illa, kecuali Imam Suyuti, kecuali orang tersebut aminah minal qahta, akan dijaga, akan aman daripada pancaklik. Tahu pancaklik enggak? Kekeringan. Insya Allah orang yang benar-benar maulid, yang khusyuk, yang khudur, yang adab, yang akhlak sama Nabi, akhlak sama habaib, sopan santun, terhindar dari pancaklik, nggak bakal kekeringan duit kantongnya insya Allah, basah terus duitnya insya Allah. Wal gharqa wal harqa, terhindar daripada dia musim banjir, daripada kebakaran. Wal asqam, terhindar daripada penyakit-penyakit. Wal afat wal baliyat, terhindar juga daripada malapetaka bencana, termasuk gempa bumi, termasuk daripada longsor, termasuk daripada tsunami. Dan tidak hanya tersebut, ya wahai hadirin, orang yang suka baca maulid, dia akan dijaga sama Allah ainassu, dari pandangan yang jelek, atau wal hasad wal bu'd, dijaga juga daripada hasud dan iri dengki dari pandangan orang, dan dijaga juga daripada penyakit ain. Tahu penyakit ain enggak? Penyakit mata. Orang kalau sakit mata dikasih apa? Insto. Bukan itu yang dimaksud. Tapi penyakit ain yang di sini adalah apa? Anda dibilang ganteng, bentar lagi kecelakaan jadi jelek. Anda yang dibilang cantik putih, bentar lagi gosong hitam mengerikan. Mobil Anda bagus, dipuji sama orang tersebut, dia punya penyakit ain, bentar lagi mobil Anda bakal kehancuran. Tapi tidak berlaku kepada mereka yang suka baca maulid Nabi Muhammad. Tidak berlaku bagi mereka yang suka istiqamah baca maulid Nabi Muhammad. Siapa yang bilang? Imam Suyuti, Imam Jalaluddin. Di mana? Di kitab I'anatul Talibin, di kitab beliau juga ada. Bahkan orang yang suka baca maulid dijaga rumahnya daripada al-lusus min dzalikal bait, pencuri daripada rumahnya dia. Insya Allah. Fa idza mata, kalau orang suka baca maulid meninggal, hawanallahu alaihi fi jawab soal munkar wa nakir, akan dimudahkan lidahnya untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Wa sa'ada fi maq'adin sa'id, nanti dia akan diangkat sama Allah di tempat yang agung, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka dari itu saya mau nanya, bagus nggak acara maulid? Bagus apa enggak? Bagus Habib, saya sudah baca maulid, saya sering hadir maulid, kok saya masih
Pancaklek, kok saya masih tenggelam rumahnya, masih kebanjiran, masih kebakaran, apes mulu. Ente jangan-jangan hadir maulid nggak pakai adab, nggak adab sama Nabi, nggak ada akhlak sama Rasulullah, nggak ada adab sama Nabi Muhammad, maka anda menjadi orang yang paling sial nanti di dunia ataupun di akhirat. Waliyadzubillah, berugi anda hadir maulid tapi nggak pakai adab, rugi. Apa kata beliau? Barang siapa yang didudukkan di suatu majelis, walam yansib ba'duhum ba'dan, tapi dia enggak ada hormat menghormati satu di antara yang lainnya, yang di depan panggung, yang duduk di depan anteng, masya Allah akhlak, di tempat yang satunya lagi ngobrol, teriak-teriak kayak orang menonton bola, teriak-teriak kayak orang main nonton silat, padahal depannya mengagungkan Sayyidina Muhammad. Maka model orang demikian bisa mencabut keberkahan majelis, muziatul barakah, dicabut keberkahan majelis. Percuma kita ngadain maulid, percuma kita mengadakan daripada acara majelis. Kenapa? Tidak ada adab sama Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ditegaskan oleh di dalam kitab I'anatul Talibin oleh Al-Imam Baghdadi. Apa kata beliau? Man hadara maulidan, barang siapa yang hadir di acara maulid, wa 'azzamahu ta'ziman, dia enggak sekedar hadir, enggak sekedar duduk atau enggak sekedar bawa-bawa bendera, tapi dia ta'zim, pengagungan pada Rasulullah, merasakan kehadiran Nabi Muhammad, dia yakin ruh Nabi hadir, Nabi memantaunya, Nabi melihatnya. Maka orang model demikian yang penuh adab dan penuh pengagungan kepada Nabi, orang ini akan faza imanu, yaitu sempurna imannya dia. Sempurna dia punya iman. Kenapa? Di iman hatinya dia mengimani nomor satu Sayyidina Muhammad. Dia mengamalkan daripada hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian, tidak akan menjadi sempurna sehingga aku Muhammad lebih kalian cintai daripada orang tua kalian sendiri, lebih kalian cintai daripada anak kalian sendiri, lebih kalian cintai daripada manusia yang ada di jagat alam semesta alam ini. Orang yang penuh pengagungan saya yakin mengamalkan hadis tadi, tapi yang nggak ada adab, nggak ada akhlak, dia meremehkan Sayyidina Muhammad. Hati-hati, celaka anda dunia akhirat. Waliyadzubillahi min dzalik. Hati-hati, itu sahabat kalau sudah di depan Nabi bagaikan di atas kepala mereka ada burung, nggak bergerak sedikit pun, diam semuanya, adab, bahkan tidak ada yang sanggup mandang Sayyidina Muhammad. Kenapa? Haibahnya beliau dan adab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang hadir maulid gimana? Nabi kan sudah meninggal, Nabi sudah wafat, Nabi kan dikuburkan di Madinah 1400 tahun yang lalu. Tidak berlaku kalimat ini kepada pecinta Nabi Muhammad, bahwa walaupun Nabi telah meninggal, Nabi telah wafat, jasad beliau telah dikubur, ruh beliau tetap ada. Betul atau enggak? Betul apa tidak? Betul. Kenabian beliau tetap ada, benar apa tidak? Kerasulan beliau tetap ada, betul atau tidak? Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, seorang ahli sufi, seorang ulama, seorang wali min awliyaillah, beliau berkata, "Lau ghaba anni tarfat 'ain ma a'adadtu minal muslimin." Seandainya sekejap pun atau sedetik pun atau satu nafas pun, satu detik lenyap dalam diriku Nabi Muhammad, aku tidak akan menganggap diriku sebagai orang muslim. Itu kata beliau. Dan beliau pernah bertanya kepada murid-muridnya, murid-muridku, kalian jika mengucapkan salam di dalam salat ketika kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, adakah kalian mendengar daripada jawaban Nabi kalian yaitu Sayyidina Muhammad? Adakah kalian mendengar suara Nabi Muhammad? Maka murid-muridnya berkata, tidak wahai guru, ketika kami mengucapkan salam kepada Nabi kami tidak mendengar salamnya Nabi Muhammad. Maka apa kata gurunya Syekh Abu Abbal Al-Mursi? Wahai muridku, jika kalian tidak mendengar suara nabimu ketika kalian mengucapkan salam kepadanya dan kalian tidak mendengar jawaban salam darinya, maka nangislah kalian atas terhijabnya hati kalian dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hati kata kalian kotor, penuh cinta dunia, penuh daripada cinta jabatan, penuh kesombongan, iri, hasad. Waliyadzubillahi min dzalik.
Ya ikhwani, ketika anda mengucapkan tadi salam yang dipandu oleh Habib Syekh, Assalamualaikum ya Rasulullah, dan berbagai qasidah dan bacaan maulid, ketahuilah salawat dan salam anda sampai ke telinganya Sayyidina Muhammad. Disampaikan sama malaikat, inna lillahi sayyaratan yatlubuna majlis hilakat dzikir, yatlubuna majlis hilakat dzikir fa idza atahaffu bihim. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat-malaikat yang ditugaskan para malaikat tadi mencari majelis-majelis zikir yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka malaikat tadi menemukan di bumi tadi ada majelis zikir, mereka akan duduk mampir bersama majelis zikir tersebut, dan para malaikat itu akan manggil yang lain, di sini ada majelis zikir, di sini ada majelis salawat, di sini ada majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, orang yang bersalawat dan salam kepada Nabi, nama kita disampaikan ke Rasulullah, nama kita dan bahkan nama ayah kita. Mudah-mudahan ayah kita yang ada ataupun sudah tiada disampaikan dan bisa membanggakan Nabi Muhammad insyaallah pada malam ini. Malaikat akan mengabarkan, ya Rasulullah, di warga Cikarang mana nih? Cikarang Utara. Mereka berkumpul baca maulid bersama Majlis Nurul Alawi yang dipandu oleh Habib Syekh Segaf. Mereka kirim salam, mereka kirim salawat kepadamu ya Rasulullah. Senang Nabi insyaallah, bergembira Nabi insyaallah, dan itu merupakan tanda seorang anak berbakti kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Tidak hanya nama anda yang disampaikan ke Rasulullah, tapi nama anda dan nama bapaknya anda. Alhamdulillah. Bagus apa enggak acara maulid? Bagus. Kemudian di acara maulid juga hadirin hadirat, tadi banyak salawat dan salam kita, betul? Dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lihat kalimat ini, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, mereka bersalawat kepada Allah. Yusalluna pakai fi'il mudhari' yadullu 'alal hal wal istiqbal, yang menunjukkan maknanya sekarang dan yang akan datang. Jadi Allah dan para malaikat Allah yang jumlahnya tidak terbatas bersalawat kepada Nabi Muhammad dari semenjak ada sampai yang akan datang yang tidak akan tentu waktunya. Jadi magamnya Nabi makin naik, makin naik, makin naik. Kemudian setelah Allah dan para malaikatnya bersalawat, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, kita semuanya insyaallah, sallu alaihi wa sallimu taslima, salawatlah kepada Nabi Muhammad, salamlah kepada Nabi Muhammad dengan salam yang baik, salam yang baik, salawat yang baik. Maksudnya bagaimana? Ketika Habib Syekh baca tadi, yang mustami'in, pendengar, ikut juga membaca, ikut juga menyimak. Jangan ngobrol, jangan canda, jangan main-main. Kenapa anda ngobrol ketika maulid dibaca? Anda menghina Nabi, menghina Rasul. Baca, dengar, pas lagi berdiam, sallallahu alaihi. Berapa kali kita salawat? Betul. Padahal Nabi sudah bilang, agrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Paling dekatnya kedudukanmu nanti bersamaku nanti di hari kiamat, yang paling banyak baca salawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya ikhwani hadirin, kalau di acara maulid kita malas baca salawat, masih bungkem mulut kita baca salawat, tidak menutup kemungkinan di luar acara maulid kita lebih malas. Betul? Betul apa enggak? Maka dari itu ayo buktikan kita pecinta Nabi, orang yang paling basah lidah kita untuk Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Dan ketahuilah hadirin, salawat ini enggak butuh ikhlas. Itu pernah disinggung oleh Imam Nawawi di kitab Bahjatul Wasail. Beliau membawa dua pendapat. Pendapat yang pertama menurut Syekh Al-Amiri, pendapat Syekh Al-Amiri, salawat, orang yang bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad, itu salawat sama salamnya sampai ke Rasulullah.
Adapun pahala salawat dan salamnya tergantung dia ikhlas atau bukan, dia karena Allah atau bukan. Kalau karena Allah, maka sama seperti amalan-amalan yang lain, dia mendapatkan pahalanya. Itu menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menurut Imam Syekh Sanusi dan Imam Syatibi. Apa kata beliau? Mereka berdua, orang yang bersalawat dan salam tetap sampai salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, walaupun dia enggak ikhlas, walaupun dia riya, walaupun dia enggak suci, walaupun dia dalam keadaan apapun, tetap sampai pahalanya kepada orang yang bersalawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu benarlah syair yang berbunyi, adimis salata ala Muhammadin faqabuluha hatmun biduni taraddudi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala Nabi Muhammad. Teruslah kalian bersalawat pada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena salawat kepada Nabi Muhammad sudah pasti diterima sama Allah, walaupun orang tersebut tidak ikhlas, walaupun dia riya, walaupun caper sama yang lainnya. Ketahuilah salawat tersebut pasti diterima. Adapun amal-amal kita seperti sholat, puasa, zakat, haji, sedekah dan lain-lain belum tentu diterima. Dicek dulu, diperiksa dulu tuh orang ikhlas apa kagak, lillah atau bukan karena orang. Kalau lillah diterima, tapi kalau caper sama orang, caper karena jabatannya, caper karena kekayaannya, nggak bakal diterima sama Allah kecuali salawat kepada Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi jangan main-main dengan salawat. Ada cerita. Ini udah cukup apa terus nih? Yang udah cukup. Benar. Maju dong. Yang mau lanjut maju ke depan. Mau nggak? Ngemeng doang. Betul Bu? Kalah sama ibu-ibu nih. Betul. Mudah-mudahan yang neng-neng perempuan Habib doain duitnya banyak insyaallah. Numpuk emasnya insyaallah. Bukan di sapiteng, mas beneran ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Dikisahkan tentang salawat biar kita semangat salawat. Jadi pas hadir maulid nggak ngobrol, betul? Kalau yang ngobrol tegol, lagi maulid nih diam dulu. Nanti ngobrol selesai acara maulid sampai gigi ompong nggak apa-apa. Setuju apa enggak? Lagi maulid kita nggak boleh ngobrol. Khusus maulid salawat salam seperti Sayyidina Muhammad. Dikisahkan, ini kisah dibawakan oleh tentang fadilah salawat. Syekh An-Nabhani. Syekh An-Nabhani menceritakan di zaman Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Ada ibu-ibu datang ke Imam Hasan Al-Basri. Ibu ini mempunyai anak perempuan. Anaknya baru meninggal. Ini anak mungkin bandel, bangor, gak pernah sholat, maksiat, suka pacaran mungkin. Ada nggak sini pacaran? Ada nggak sini pacaran? Ada apa enggak? Yang perempuan ada nggak yang pacaran? Mudah-mudahan yang pacaran putus. Kita minta sama Allah yang pacaran mudah-mudahan kurang kompak Ini di panggung ada yang pacaran nggak? Banyak. Wah, mudah-mudahan bininya 3. Yang di panggung curang banget Habib, yang di panggung bini 3 ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut ke cerita tadi, nanti kita bahas pacaran. Mau apa enggak? Ini ibu punya anak bangor, bandel, banyak maksiatnya, meninggal dunia. Yang namanya ibu pasti kepikiran sama anak putrinya, betul apa enggak? Ibu anak mau sejahat apapun, seorang ibu pasti nggak tega, pasti mikirin nasib anaknya walaupun dia udah meninggal. Ini ibu kepikiran terus anaknya, ya Allah, bagaimana nasib putriku? Putri saya ini ahli maksiat, jarang taat, jarang ke maulid, jarang ke majelis, kumpulnya sama orang-orang saleh. Akhirnya dia datang ke ulama pada waktu itu Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam Hasan, aku punya putri telah meninggal. Aku kepengen tahu nasib putriku gimana di alam barzah. Tolong kasih amalan kepada saya agar saya bisa mimpi dan melihat keadaan putri saya. Akhirnya dikasih amalan Imam Hasan Al-Basri. Dikasih, kamu sholat, nanti sholat isya, habis sholat isya
kamu baca ini, terus kamu tidur yang ngadep kiblat, insya Allah malam itu kamu mimpi anak kamu bisa lihat keadaan anak putri kamu. Diamalin sama si ibunya. Sampailah malam itu si ibu tadi mimpi ngelihat putrinya disiksa di alam barzah, dirantai dengan rantai api tangan dan kakinya, disiksa habis-habisan sampai ibu tadi nangis, lari lagi ke Imam Hasan Al-Basri, ceritakan bagaimana mimpinya dia tadi. Setelah dia pulang, sedih kan perasaan ibunya. Imam Hasan Al-Basri di malam itu setelah mimpi ibunya, di malam berikutnya Imam Hasan yang mimpi. Tapi mimpinya Imam Hasan ketemu seorang putri atau gadis, berbeda dengan cerita ibunya. Yang dimimpikan oleh Imam Hasan, seorang perempuan muda berada di tempat karpet permadani yang indah, dikawal malaikat. Gak kenal Imam Hasan, bukan ini. Lewat, pas ngelewatin si putri tersebut, dipanggil sama perempuan itu, Imam Hasan kesini. Saya ini putrinya ibu yang ngadu, yang curhat kepadamu, yang cerita tentang saya. Anda putri si ibu itu? Iya. Kok beda sama cerita ibunya? Ibu kamu bilang kamu disiksa, kamu dirantai api, kaki kamu, tangan kamu dipecut sama malaikat. Iya Imam Hasan, itu betul cerita ibuku. Aku dalam keadaan disiksa sama malaikat, dirantai api tangan dan kakiku. Tapi subhanallah, ada seorang soleh lewat di kuburan kami, yang mana pada malam itu kami lagi disiksa bersama 70.000 orang lainnya lagi disiksa. Itu orang soleh lewat sambil baca solawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku hadiahkan pahala salawatku ini untuk ahli kubur yang ada di sini. Orang soleh tersebut doa semacam itu dibarengi dengan salawat, dan Allah menerima salawat tersebut, sehingga kami yang lagi disiksa bersama 70.000 orang lainnya diangkat, dibebaskan dari siksa azab kubur. Alhamdulillah. Jangan main-main sama salawat. Kenapa Anda situ bersama kekasihnya Allah, itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kalau kita kisahin, banyak sekali ya. Ini bisa sampai jam 3 subuh nih, Beb. Masya Allah. Lanjut Coko. Lanjut pacaran aja ya tadi ya. Setuju nggak? Yang mau bahas pacaran angkat tangannya. Ada nggak? Satu. Wah, berarti banyak yang pacaran nih. Gue doain mudah-mudahan putus beneran. Yang nggak mau putus sama pacarnya, gue doain lu jomblo seumur hidup. Yang nggak mau putus sama pacarnya, hati-hati, anak lo bakal dipacarin. Hati-hati. Yang mau putus, mudah-mudahan tahun besok dipergampang nikahnya. Insya Allah. Hati-hati. Hadir maulid bagus apa enggak? Bagus. Tong mau kemana lo? Duduk dulu, bentar lagi bagi duit 50.000 nih. Duduk dulu. Lo pacaran semuanya nih? Sunat juga nih. Duduk dulu. Hadir maulid bagus apa enggak? Bagus. Tujuan maulid tadi apa? Satu, agar kita dekat kembali kepada Rasulullah. Hadir maulid bagus, cuman jangan sampai hadir maulid rajin juga pacaran. Betul? Nah ini salah kaprah, hati-hati. Gara-gara pacaran nih, orang yang sakit hati sama pacarnya, akhirnya yang si laki tadi nggak demen sama perempuan, yang perempuan nggak demen sama laki, ujung-ujungnya dia apa? LGBT. Ada. Gara-gara apa? Pacaran. Gara-gara pacaran juga lagi apa? Putus sama pacarnya, putus sama sayangnya. Dia udah habis pikiran, akhirnya mabok. Ada gak model kayak gitu? Banyak. Kenapa lo mabok? Gue putus sama sayang gue. Putus sama pacar gue, udah pacaran 10 tahun gak tau, nikah sama teman gue sendiri. Sakitnya tuh di sini. Ada gak model kayak gitu? Banyak. Gara-gara pacaran juga putus sama pacarnya, akhirnya lari kemana? Narkoba. Ada nggak model kayak gitu? Itu pengalaman semua tuh di belakang. Banyak. Gara-gara pacaran, hati-hati. Ayo, ini kita ngomong kayak gini sayang kepada antum. Kenapa? Antum umatnya Nabi, umatnya Rasulullah. Nikah.
Hati. Ada sahabat, adukan sahabat. Jadi dia sebelum masuk Islam nih, ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku ini sebenarnya pengen masuk Islam, tapi aku ini suka zina. Gimana dong? Nih lihat cerdasnya Nabi kita Muhammad, cerdasnya Rasulullah. Sudah, kamu masuk Islam dulu, nanti dikasih tahu caranya. Masuk Islam. Nah, habis masuk Islam, dipanggil, sini kamu. Sahabat yang lain geram nih sama nih orang, pengen mukul aja, kurang ajar, nanya nggak beres. Tapi Rasulullah rahmatan lil alamin. Sini kamu. Kamu punya ibu nggak? Punya ya Rasulullah. Mau nggak kalau ibu kamu dizinain? Nggak mau ya Rasulullah. Itu kan ibu saya yang melahirkan saya. Nggak mau ya? Ya. Kamu punya anak perempuan nggak? Punya ya Rasulullah. Mau nggak kalau anak kamu dizinain? Nggak mau ya Rasulullah. Itu anak saya, anak darah daging saya. Bla 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 bla. Kamu punya kakak perempuan nggak? Punya. Mau nggak kalau kakak perempuan kamu dizinain? Nggak mau ya Rasulullah. Terus disebut sama Nabi, keluarganya satu-satu yang perempuan, kalau dizinain gimana? Mereka nggak mau, dia nggak mau. Begitupun juga orang yang kamu zinahin, kalau bapaknya tahu gimana? Kalau anaknya tahu gimana? Kalau kakaknya tahu gimana? Kalau keluarganya tahu bagaimana? Mereka juga sama seperti kamu. Begitu yang masih pacaran, nih dengerin. Jangan-jangan nanti anda yang masih pacaran, anak anda bakal dizinain sama anak orang. Waliyadzubillah, amin. Nabi yang bilang, man zana zunya walau fi haid dare, barang siapa yang berzina, pacaran termasuk zina, betul apa enggak? Zina, beb, saya pacaran ala syariah, nggak ada lo ngarang. Pacaran ala Islam nggak pakai nikah yang ala Islam, betul apa enggak? Ini nikah ditantang, dilawan, pacaran didukung. Hati-hati, dengerin nih hadis, barang siapa yang berzina, anaknya, putrinya, keluarganya suatu saat pasti dizinain. Walau fi hajdari, walaupun di benteng, dijaga. Mau pakai laser kek, mau pakai batu bata, mau pakai besi. Lo pernah macarin anak orang, anak lo bakal dibalas sama Allah. Dan ini kisah nyata. Ada seorang raja, dia kepengen buktiin ini cerita, ini hadis. Dibilang sama pengawalnya, pengawal, coba bawa putriku yang tidak pernah keluar istana ini, bawa dia ke pasar. Jika ada satupun orang yang mendekatinya, jangan kau marahin, jangan kau larang, biarkan saja. Senang putrinya keluar ke pasar. Putri raja, cantik, ya mirip-mirip orang Cikarang dah. Putihnya putih meletak lagi. Kalau putih sana asli, kalau sini pakai tepung. Keluarlah tuh putri ke pasar. Senang anak raja, ya enggak? Cantik, Masya Allah. Lagi jalan-jalan di pasar, pengawalnya diam aja, nggak ada yang berani ngawal atau enggak, diam aja. Tiba-tiba ada yang deketin putrinya, langsung nyium, nomplok ke pipinya. Nangis itu putri. Pengawal, kenapa kalian diam? Kenapa kalian tidak kejar itu orang? Diam aja pengawalnya. Pesan dari bapaknya, pesan dari raja. Akhirnya putri ngadu ke bapaknya, ayah, tadi ada yang kurang ajar sama saya di pasar. Saya tidak kenal, ada laki-laki cium saya. Saya tidak tahu itu siapa, habis cium saya dia kabur. Itu bapaknya si raja tadi, apa yang dilakukan bapaknya? Langsung dia sujud syukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Emang benar ya Rob, dulu aku pernah zalimin anak orang, pernah cium anak orang. Sekarang dibalas ke putriku, alhamdulillah, makasih ya Allah. Impas. Hati-hati. Hati-hati, kita doain mudah-mudahan yang pacaran kebuka hatinya. Kurang kompak, putus, insya Allah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian dari Habib. Minta maaf, minta ridhonya. Yang putus tadi beneran bukan Habib pengen lo jomblo, tapi pengen lo selamatin lo. Mudah-mudahan nikahnya cepat dipergampang, insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan juga Majelis Nurul Alawin. Anda siap dukung Majelis Nurul Alawin? Dukung Habib Alwi terus dimanapun beliau berada ya. Beliau satu pondok dulu dengan saya. Ya kurang lebih lah berapa tahun doang. Ya. Dukung beliau, kawal beliau, Habib Syekh juga, Habib kita, kiai-kiai kita semuanya dukung, kawal mereka terus, doakan mereka terus di dalam salat Anda, insya Allah, amin ya Rabbal
alamin. Mungkin cukup sekian, minta maaf, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum, jazakallah khair. Terima kasih kepada guru kita semua, Habib Ahmad Roki bin Fuad bin Tugi. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, amin ya rabbal. Masih udah ngantuk? Sampai jam berapa ini? Sebentar lagi kita mahalal qiyam, nanti masih ada guru kita yang akan mengisi Mau'izatul Hasanah buat kita setelah mahalal qiyam. Saya minta, ini Masya Allah luar biasa, nggak lihat asap rokok, Beb. Ini salah satu sudah poin utama, kita duduk dalam majlis yang Nabi Muhammad tidak ada asap rokok. Cuman sayang masih ada yang ngobrol, padahal waktunya panjang dari pagi sampai isya tadi, waktunya panjang untuk ngobrol. Kenapa nafsunya ketika kita duduk di dalam majlis kita pengen ngobrol, itu setannya lebih banyak. Kalau kita bisa melawan itu semua, kita menjadi orang yang beruntung kelak. Oleh karena itu, budayakan hadir majlis yang khusyuk, pakai adab, duduk di majlisnya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita menjadi orang yang beruntung, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فحين قرب وعد حال الهب ملت السماوات والأرض وانبين بترحيب وامطر جودي إليه على آل الوجود تسد ألسنة الملائكة بتبسير للعالمين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت إلى هذا المستر يبرج نور كاملا في عالم ظهور نور فوق كل نور وانفى الحكم على المدام الله علينا من خاص الأمة أن يحضر عند ولي أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضر بضافق إليه سيدة مريم والسيدات آسيا ومعهما من الحور العلم قسم الله له من شرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور ينمد وبرج الحامل المحمود مؤذنا لله بتعديه والسجود. صلى الله على محمد عليه وسلم. صلى الله على محمد. Yang masih di luar, masih ke depan, maju saja, maju. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Yang masih di luar masuk aja, maju ke depan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam ya Rasul salam
جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جد وبالح كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا ربي بلغنا بجاه في ديواني خير مدعان يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والله كان جاء أشرف رسل محمد والسلام المستبيع حسن الختام ما قد سألنا يا كالجسام الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا
محمد يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله سلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله الله سلمنا يا الله سلمنا يا الله سلمنا يا الله سلمنا بركة حبيبنا علي بركة حبيبنا علي في ذنوبنا يغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا بركة حبيبنا اغفر وليدنا اغفر وليدنا اغفر وليدنا اغفر وليدنا بركة حبيبنا علي بركة حبيبنا علي الله سلمنا يا وسلمنا وسلم النبي خير العالم بالعلم يا الله سلمنا يا الله سلمنا بركة حبيبنا بركة Ciri-ciri turunnya rahmat di dalam satu majelis itu tenang seperti malam hari ini. InsyaAllah di bulan dari tempat ini kita mendapatkan keberkahan InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tetap duduk. Allah alaihi